Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala hala Madridista. Kekalahan dari Shakhtar Donetsk membuat Real Madrid berada dalam ancaman eliminasi di Liga Champions 2020-2021. Real Madrid menderita kekalahan 0-2 saat melakoni matchday kelima fase grup di kandang Shakhtar Donetsk Selasa 1 Desember 2020. Dua gol dari Deto dan Solomon memaksa sang raksasa Spanyol pulang dengan tangan hampa. Hasil tersebut menempatkan Madrid di peringkat ketiga klasemen grup B dengan koleksi 7 poin. Mereka berada di bawah Borussia Mönchengladbach 8 poin dan Shakhtar Donetsk 7 poin. Adapun posisi paling buncit diisi Inter Milan 5 poin. Kendati menelan pil pahit, dikit Madridista dapat kabar gembira karena peluang bagi Madrid untuk lolos dari fase grup masih terbuka. Partai pamungkas melawan Borussia Mönchengladbach Rabu 9 Desember 2020 menjadi kesempatan terakhir bagi Sergio Ramos dan kawan-kawan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Madrid akan keluar sebagai juara grup jika berhasil memetik 3 poin dalam laga tersebut, dan Shakhtar mengalahkan Inter. Hasil imbang juga bisa membawa El Real lolos asalkan Shakhtar kalah dari Inter. Dalam skenario ini Madrid serta Inter bakal finish di posisi kedua dan ketiga dengan sama-sama mengemas 8 poin. Namun Los Blancos berhak jadi juara grup karena unggul head to head atas Nerazzurri. Kami harus memenangi pertandingan selanjutnya. Kesempatan terakhir kami, kata pelatih Madrid Zinedine Zidane. Kami akan terus percaya dan berjuang keras, itu pasti. Saya tak meragukannya, ujar sang nahkoda menambahkan. Sekedar informasi, sejak kompetisi tertinggi antar klub Eropa berformat Liga Champions, Madrid belum pernah gagal melewati fase grup. Toni Kroos mengatakan Real Madrid amburadul musim ini setelah ditaklukkan Shakhtar Donetsk 0-2 dalam laga lanjutan grup B Liga Champions. Kekalahan di Ukraina itu membuat Real Madrid terancam tidak lolos ke babak per-8 final Liga Champions. Real Madrid hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Mereka saat ini berada di urutan ketiga di grup B. Toni Kroos menyadari timnya mengalami masa sulit musim ini dan mengakui masalah yang dialami timnya sebagian besar adalah soal mental. Semuanya kacau, musim ini kami selalu kesulitan mencetak gol, katanya usai pertandingan seperti dilaporkan Antara. Ini bukan masalah fisik, saya baik-baik saja, tetapi ketika kalah semuanya negatif. Kami harus terus bekerja dan mencoba untuk memenangkan pertandingan terakhir, ujarnya. Bila sedang dalam jalur kemenangan, seseorang jelas memiliki kepercayaan diri lebih dibandingkan saat kalah. Itu normal. Sebagai tim tentu merasa lebih baik saat menang. Tetapi kami harus menang lagi, terus bekerja, kata dia. Sulit untuk pergi dari sini dengan skor 0-2. Pada pertandingan melawan Inter Milan kami mencetak gol lebih awal dan di sini hampir sama. Mungkin kami tidak begitu bagus, tetapi kami bermain bagus di babak pertama, ujar gelandang Jerman itu. Zinedine Zidane berada dalam tekanan usai Real Madrid kalah dari Shakhtar Donetsk pada matchday kelima grup B Liga Champions Rabu 2 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Masa depan Zidane di Real Madrid pun diragukan. Musim 2020-2021 berjalan sulit bagi Zidane. Kekalahan dari Shakhtar menjadi yang kelima bagi Real Madrid musim ini dari 15 laga yang sudah dimainkan, termasuk di La Liga. Dikutip dari Marca, Presiden Real Madrid Florentino Perez bisa mengambil langkah tegas terhadap Zidane setelah performa minor di awal musim 2020-2021. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa mantan pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino menjadi sosok yang paling potensial bisa menggantikan Zidane di Madrid. Pochettino menjadi sosok yang mengancam jabatan setiap pelatih klub papan atas Eropa musim 2020-2021. Pochettino tidak terikat kontrak dengan klub manapun dan punya kualitas yang sangat mumpuni. Pochettino membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions 2019 lalu. Catatan itu dinilai cukup untuk menunjukkan kapasitasnya walau belum ada gelar juara yang pernah dilatih. Pochettino pernah melatih Espanyol di masa lalu, dia juga pernah berkiprah di La Liga sebagai pemain. Latar belakang itu membuat Pochettino diyakini bakal cocok untuk Real Madrid. AC Milan bisa dengan mudah membeli Brahim Diaz jika Hakan Çalhanoğlu dijual. Hal ini bisa membuat Real Madrid nangis darah. Brahim Diaz bergabung dengan Rossoneri pada musim panas 2020 dengan status pinjaman selama 1 musim. Bersama Milan, Diaz cukup tampil mengagumkan. Pemain berusia 21 tahun itu telah membukukan 3 gol termasuk 2 gol di Liga Eropa.
Brahim Diaz juga memulai menjadi pemain kepercayaan Stefano Pioli. Dikutip dari Sempre Milan, Rossoneri disebut ingin berdiskusi dengan Real Madrid terkait kontrak anyar untuk eks pemain Manchester City tersebut. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Direktur AC Milan. Brahim Diaz menunjukkan penampilan yang sangat baik dan membuat kami merasa puas, ujarnya. Kami yakin dia akan memberi lebih banyak untuk klub. Kami akan bertemu Madrid dan membahas masa depan dia. Intinya kami sangat puas dengan apa yang telah dia lakukan, imbuhnya. Brahim Diaz sendiri terlihat cukup senang berada di San Siro. Namun Real Madrid tampaknya tidak akan melepas pemain muda berbakat itu dengan mudah. Los Blancos menginginkan uang sebesar 25 juta euro sebagai tebusan Brahim Diaz. Cukup banyak memang, namun Diavolo Rosso tidak akan kesulitan bila mereka melepas Hakan Çalhanoğlu di bursa transfer musim dingin mendatang. Masa bakti Hakan Çalhanoğlu di Milan diketahui akan berakhir pada Juni 2021. Pemain berpaspor Turki itu telah dilirik beberapa klub besar. Jika AC Milan benar-benar menunjukkan keseriusan dalam mendapat kontrak permanen Brahim Diaz, Real Madrid tentu sakit hati dan meradang. Los Blancos mungkin akan memasukkan klausul buyback atau pembelian kembali yang tentu akan memperumit masalah. Real Madrid mengkonfirmasi jika Eden Hazard setidaknya bakal menepis selama 2 pekan usai mengalami cedera otot pada kaki kanannya pada laga lawan Deportivo Alaves Sabtu 28 November 2020 waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan laga Liga Spanyol. Sebelumnya pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menduga jika Hazard hanya mengalami benturan bukan cedera otot. Namun hasil pemindaian MRI keluar pada Senin 30 November 2020 waktu setempat menunjukkan jika winger asal Belgia itu menderita cedera otot. El Real lantas memberikan konfirmasi resmi sehubungan dengan cedera yang dialami oleh Hazard. Sehubungan hasil tes yang dikeluarkan hari Senin pada pemain kami Eden Hazard oleh layanan medis klub, dia didiagnosis mengalami cedera pada otot rectus femoris kaki kanannya, bunyi pernyataan resmi klub dikutip dari Marca. Pemulihan pemain akan terus dipantau, lanjut pernyataan klub. Berdasarkan hasil pemindaian tersebut, Hazard diperkirakan bakal menepi hingga 2 pekan. Itu artinya pemain 29 tahun itu bakal melewatkan 2 laga Liga Champions dan 2 laga Liga Spanyol yang akan dimainkan Madrid. Hazard hanya akan menjadi penonton ketika Madrid berhadapan dengan Shakhtar Donetsk, Sevilla, Borussia Mönchengladbach, dan Atletico Madrid. Keempat laga tersebut begitu krusial bagi El Real dan absennya Hazard jelas menjadi kehilangan besar bagi skuad Zinedine Zidane. Hazard sendiri juga baru saja dalam kondisi bugar setelah sempat terjangkit COVID-19. Setelah sembuh dari COVID-19, Hazard lantas tampil starter dalam 3 laga berturut-turut El Real di semua ajang musim ini, termasuk melawan Alaves. Adapun cedera otot yang dialami eks pemain Chelsea itu menjadi cedera otot keduanya selama membela Madrid sejak tiba pada musim panas 2019. Lucas Vazquez memiliki 2 alasan kuat mengapa ia bisa hengkang dari Real Madrid dan bergabung ke AC Milan. Rossoneri diwartakan baru bisa memboyong Lucas Vazquez dengan status free transfer usai masa baktinya di Santiago Bernabeu rampung. Lucas Vazquez diketahui dapat bermain baik di posisi sayap kiri maupun kanan. Pemain berusia 29 tahun tersebut bisa menjadi incaran bagi klub-klub Italia. Kondisi tersebut bisa membuat Rossoneri gerak cepat demi mengamankan kontrak pemain asal Spanyol tersebut. Bak Gayung bersambut keinginan AC Milan bisa segera terwujud. Dilansir dari laman Sempre Milan, winger 29 tahun itu memilih untuk bergabung ke AC Milan ketimbang bertahan di Real Madrid. Bahkan kabar juga menyebutkan pemain yang bisa beroperasi sebagai fullback tengah itu mengalami frustrasi di Los Blancos. Selain rasa frustrasi, terdapat 2 alasan lain mengapa Lucas Vazquez bisa bergabung ke Rossoneri di Juni mendatang. Pertama, Lucas Vazquez merasa dirinya banyak mendapatkan menit bermain di posisi yang tak ia inginkan. Alasan kedua ialah bermasalah besar gaji sang pemain. Lucas Vazquez merasa upahnya yang diterima bersama Madrid terlalu kecil, yakni 3,5 juta euro atau 59 miliar per tahun.